Relaksasi kan sehingga Metode kocer. jadi tidak kesakitan ya. Kita pegang pada lengan atas bagian bawah sama lengan bawah ya. Kita posisi awal adalah ABD kira-kira 30 derajat, kemudian kita traksi ke kaudal atau ke distal, traksi, kemudian eksorotasi. Ini masih dalam posisi traksi, ini eksorotasi maksimal, kemudian adduksi, endorotasi. Itu gerak cepat atau gerak? Enggak. Oh, Maksudnya gerak ya. Saya ulangi lagi, jadi kita mulai dari traksi, kemudian kita eksorotasikan maksimal, kemudian ADD, endorotasi. Ya, ini simple, tapi mungkin tingkat keberhasilannya juga tidak sebagus nanti yang metode kedua. Ya, untuk ngecek apakah sudah kembali ke posisi semula itu dengan dicek gerakannya. Ya, salah satu ciri dari dislokasi itu gerakan sendinya macet, nggak bisa digerakkan kemana-mana. Ya, jadi untuk ngecek apakah tadi reposisinya kita sudah benar atau belum, ya dicek dengan menggerakkan fleksi, ekstensi, ABD, tapi tidak usah penuh. Jadi hanya digerakkan seperti ini. Kalau dia gerakannya sudah bebas, berarti dislokasinya sudah kembali. Nah, pasiennya kan perlu dipastikan dengan foto ronsen. Ya, pasiennya kan masih belum sadar. Ya, dalam posisi seperti ini mungkin diikat ya sehingga tangannya tetap ADD dan endorotasi. Pasiennya dibawa ke radiografi, kemudian di eksfoto. Setelah fotonya jadi, kemudian dipastikan posisi sendinya sudah kembali. Tunggu sampai pasiennya sadar, baru diimobilisasi. Metode Hippocrates dilakukan di bawah, berbaring agak ke tepi. Ya, ini mestinya kasurnya juga agak lebar. Sorry ya. Ya. Ini kakinya berada di aksila. Ya, ini tujuannya adalah untuk mendorong sehingga memudahkan kapudungeri untuk masuk ke dalam kapung sendi. Ya. Yang pertama adalah traksi ke distal, kemudian ini sambil dorong. Ya, kakinya sambil dorong ke aksila. Kita eksorotasikan maksimal, mesti penuh dengan dorongan. Jadi ini dorongan terus aku rodok kangelan ya. 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 kurang lebar. Ya. Jadi ini traksi, kemudian eksorotasi, Traksi, eksorotasi, maksimal. dorong, Kakinya sambil dorong kemudian akan di aksila. pada saat kaput bungeri itu masuk ke dalam kaput, itu akan ada glek. Ya, jadi suara glek, glek itu sesuatu yang masuk ke dalam. Ya. Kalau ada suara glek-glek berarti Ya. masuk Kemudian di kita ronggala itu. kita tarik kakinya, ya. Kemudian kita adidkan. Jadi ininya tetap dorong sampai
suara ya bunyi suara gelap tadi. Kakinya dorong sampai Kemudian bunyi baru suara gelap. diADD-kan endorotasi. ADD lalu Jelas? endo. Berarti ini biar sama. Enggak, kalau posterior enggak. Ini khusus hanya yang anterior. Ini khusus untuk Yang posterior dislokasi itu anterior. dibuat dislokasi ke anterior dulu, baru ya itu sebenarnya yang ke posterior lebih jarang ya. Seringnya adalah yang ke Anterior. bebas Dicek atau enggak. dulu Ya, pakainya mungkin gerakannya. dalam anestesi kan mungkin nggak sadar ya, kemudian dicek kalau gerakannya sudah bebas baru dibawa ke radiografi untuk difoto. Gerakannya Hasil bebas apa fotonya enggak bagus, baru dibawa ke radiografi. nunggu sampai sadar baru diimobilisasi ya. Nunggu sadar baru diimobilisasi. Sekarang kalau pasang imobilisasinya Kalau sudah bagus dipasang imobilisasinya. duduk di situ perban. Tadi kan posisinya seperti ini. Perban. Velvo perban. Pemasangan imobilisasi dengan velvo Ini kan perban. di bahu dulu Perban ya, diputar. kemudian putar ke atas. Kan di bahu. Diputar. Dilanjutkan. Kamu pegang ini. Astagfirullahaladzim. Sorry. Enak ya, nggak capek. Tangannya. Angkat deh. Ya, ini tambah lagi bisa sampai penuh ya. Ya Allah, Mas, kalau ini loh. Ini sebenarnya yang paling bagus ini tertutup juga. Ini tadi kan kurang sedikit, Ya. ya kan? Terus kemudian daerah pergelangan tangan ini kan bebas, jika pasien harus setiap hari menggerakkan. Ya. Coba tampak belakang. Oh ya. Ini ya depan. Jadi untuk yang usia muda dipasang berapa lama? Usia muda 6 minggu. usia tua 4 minggu. Oke.